Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sebab yang keempat, qala musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Sebab yang keempat iaitu merujuk kepada asbab mahabbatillah, faktor-faktor yang membawa manusia kepada menyintai Allah Subhanahu wa taala. Adalah cinta kepada setiap keindahan. Cinta kepada setiap keindahan. Wa huwa hubbu kulli jamilin li zatil jamal. La li hadin yunalu min wara'i idrakil jamal. Itu setiap keindahan yang kita saksikan di alam ini akan membawa kita kepada menyintai Allah. Karena tidak ada keindahan melainkan semuanya adalah ciptaan Allah ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merenung, sebab itu dia sebut menyintai keindahan, kerana keindahan itu sendiri bukan sesuatu yang kita perolehi daripada keindahan tersebut. Itu adalah nafsu. Tapi kita melihat pada hakikat keindahan itu sendiri, maka akan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang keempat yang akan membawa manusia kepada menyintai Allah adalah cinta kepada setiap keindahan. Kerana keindahan itu sendiri, bukan kerana kepentingan yang diperolehi dari sebalik pencapaian keindahan tersebut. Ini juga terfitrahkan dalam tabiat manusia. Jadi tabiat manusia menyintai yang indah. Sesungguhnya keindahan terbahagi dua bahagian. Keindahan terbagi dua bahagian. Yang pertama, keindahan gambar zahir yang dapat diketahui dengan mata kepala. Jadi keindahan luaran dipanggil jasmani, tubuh. Kita melihat seorang lelaki yang kacak sebagai contohnya, seorang wanita yang cantik. Jadi manusia menikmati kecantikan itu, keindahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keindahan gambar batin yang dapat diketahui dengan mata hati dan juga cahaya basirah. Contohnya kita melihat seorang yang soleh. Walaupun kita tengok orang soleh itu dari segi rupa parasnya tidaklah cantik, tidaklah kacak. Tapi kita menyintai dia kerana dia orang soleh. Dia orang alim. Itu dipanggil keindahan yang disaksikan oleh mata hati dan juga cahaya basirah. Mana cahaya basirah itu cahaya yang diberi Allah kepada hati. Yang pertama bisa dicapai oleh anak-anak dan binatang. Keindahan zahir, keindahan rupa paras, maka itu dapat disaksikan oleh anak-anak dan juga binatang. Sedangkan yang kedua hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki hati. Itu biasa diungkap dalam Al-Quran, ulul albab. Ulul albab. Orang yang memiliki hati dan juga pemikiran yang jernih, ulul albab. Dan tidak bisa dicapai oleh orang yang hanya mengetahui lahiriah kehidupan dunia semata-mata. Sebab itu ramai orang yang tidak menyintai Allah walaupun dia
berdepan dengan berbagai keindahan di alam ini karena dia hanya menyaksikan keindahan dengan mata. Dan dia hanya dikurniakan Allah dengan cahaya mata, cahaya bagi mata luaran. Tidak dikurniakan Allah dengan hati dan juga cahaya hati, iaitu basirah. Jadi orang yang dikurniakan Allah dengan hati yang hidup, maka orang itu akan sentiasa merasai kehadiran Allah dalam hidup dia. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada demikian itu, mana pada kisah-kisah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menjadi tanda kebesaran Allah di sebalik penciptaannya, kejadiannya, maka semua itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati. Liman kana lahu qalb, memiliki hati, ini al-qalbul hayy, hati yang hidup. Atau orang yang sudi menadah telinga, atau al-qasam'a, sudi mendengar. Dalam keadaan huwa syahid ay hadir qalb, dalam keadaan hadir hatinya. Setiap keindahan pasti dicintai oleh orang yang mengetahui keindahan, mana yang mengenali keindahan. Jadi kalau dia hanya mengenali keindahan luaran, maka dia menyintai luaran lah. Dan kalau dia dikurniakan Allah pengetahuan batin, maka dia akan menyintai keindahan batin. Jika keindahan itu diketahui dengan hati, maka ia adalah yang dicintai oleh hati. Jadi kecintaan luaran, kecintaan hati. Contoh hal ini adalah cinta kepada para nabi, ulama dan orang-orang yang berakhlak mulia. Keindahan cinta ini dapat digambarkan, sekalipun mungkin gambar wajah dan seluruh anggota badannya tidak indah. Bila kita berdepan dengan orang soleh, walaupun tubuhnya dia tidaklah cantik, dia tidaklah kacak, tapi hadir kecintaan dalam hati karena kita bukan menyintai dia pada luaran, kita menyintai dia pada batin. Hati kita, yang menyintai itu hati, bukan nafsu. Jadi sebab itu kita menyintai, walaupun di sini dia walaupun disebut tidak indah tubuh badan dia, bahkan sekalipun kita belum pernah bertemu dengan dia, tak pernah tengok pun tubuh dia, tapi hatinya menyintainya. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW, contohnya para sahabat, tak pernah kita jumpa pun, tapi hati kita menyintai mereka karena pertemuan rohani di antara kita dengan mereka. Jiwa yang sama, menyintai yang sama, iaitu Allah, Rasul, Islam, kebenaran, syariat dan sebagainya. Itu menyebabkan kita menyintai mereka walaupun kita tidak pernah berhadapan secara fizikal dengan mereka. Itulah maksud kebaikan gambar batin yang tidak dapat dicintai secara lahiriah, tetapi dapat dicapai dengan kebaikan pengaruhnya yang muncul dari batin dan menjadi buktinya, menjadi bukti batin, menjadi bukti bahawasanya batin kita adalah batin yang baik. Bila hati telah menunjukkan kepadanya, maka hati pasti cenderung kepadanya dan menyintainya. Jadi apabila kecintaan kita itu, keindahan yang menjadi perhatian kita adalah keindahan batin, sifat-sifat batin, maka akan lahirlah kecintaan batin. Siapa yang menyintai Rasulullah atau Abu Bakar As-Siddiq atau Imam Syafi'i, maka dia tidak menyintai mereka kecuali kerana kebaikan yang telah nampak dari mereka. Mana kebaikan batin, dan bukan kerana kebaikan gambar zahir mereka, dan bukan pula kerana kebaikan amal perbuatan mereka semata-mata. Tetapi kebaikan amal perbuatan mereka itu menunjukkan kebaikan sifat-sifat yang mereka miliki, yang merupakan sumber perbuatan. Kerana perbuatan adalah buah yang timbul dari sifat-sifat tersebut
dan menjadi buktinya. Jadi kita mendengar Rasulullah menyampaikan wahyu Allah, memiliki Rasulullah ahlul ibadah, hebat ibadatnya, Rasulullah berjihad dan sebagainya. Itu semua perbuatan itu dia lahir daripada batin mereka, iman yang ada dalam hati mereka, ketaatan mereka. Itu yang menjadi faktor, dipanggil faktor keindahan luaran mereka itu kerana batin mereka indah. Tetapi kebaikan amal perbuatan mereka itu menunjukkan kebaikan sifat-sifat. Jadi baiknya amal perbuatan mereka adalah lahir daripada sifat-sifat batin yang mereka miliki, yang menjadi sumber perbuatan mereka itu. Kerana perbuatan adalah buah yang timbul dari sifat-sifat tersebut dan menjadi buktinya. Siapa yang melihat kebaikan tulisan seorang pengarang dan kebaikan syair seorang penyair, atau kebaikan lukisan seorang pelukis, atau kebaikan bangunan seorang arkitek, maka dari karya-karya tersebut ia mengetahui sifat-sifat batinnya yang bila dikaji lebih jauh hasil itu kembali kepada ilmu dan juga kudrah atau kemampuan. Ilmu ataupun kemampuan yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Dia lahir daripada dua ini. Kita perhati tengok orang yang rajin membaca novel sebagai contoh. Karya-karya sastra oleh seorang sastrawan. Walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan sastrawan itu, dia membaca indahnya bahasa, dipanggil menariknya cerita-cerita yang diungkap dalam novel itu, ataupun kalau dia suka membaca syair, sajak dan sebagainya, maka itu menggambarkan ilmu dan juga kemampuan penguasaan yang dimiliki oleh penulis itu. Begitulah juga bila dia tengok bangunan yang cantik yang dibuat oleh seorang arkitek, yang dilakar oleh seorang arkitek, maka akan hadir ilmu dan juga kemampuan arkitek itu yang menghasilkan bangunan atau pelakaran bangunannya, karyanya. Nanti Imam Ghazali akan bawa kepada Allah Ta'ala. Kalaulah manusia kita kagum perbuatan manusia, orang-orang yang hebat ini, yang lahir daripada ilmu dan juga kemampuan yang Ta'ala beri pada dia, itu sudah mengkagumkan kita. Bayangkan siapa yang melahirkan Rasulullah, siapa yang melahirkan Abu Bakar, siapa yang melahirkan Imam Syafi'i itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merenung lebih jauh, maka akhirnya akan bawa kita kepada menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keindahan yang melahirkan cinta dalam hati kita, akhirnya akan bawa kita kepada Allah. Jadi sebab itu pentingnya tafakkur. Tidak lahir kecintaan kita kepada Allah kerana kita menamatkan kecintaan itu kepada apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita tidak bawa kepada hati. Jadi sebab itu kalau kita sentiasa merenung apa saja depan kita dan kita bawa kepada yang lebih dalam, maka akan senantiasa hati kita ini menyintai Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sebalik semua keindahan yang kita saksikan itu, semuanya adalah, di sebaliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin mulia hal yang diketahui dan semakin sempurna keindahannya, maka semakin mulia dan semakin indah pula pengetahuan tersebut. Semakin mulia hal yang diketahui dan semakin sempurna keindahannya, benda yang kita ketahui itu, bila kita tengok, kita kaji dan kita renung, semakin sempurna, maka semakin mulia dan semakin indahlah pula pengetahuan tersebut. Demikian pula yang diberi kudrah, yakni al-maqdur. Semakin tinggi tingkatannya dan semakin mulia kedudukannya, maka kudrah yang dikurniakan kepadanya pun semakin tinggi dan semakin mulia. Pengetahuan yang paling mulia adalah tentang Allah.
pengetahuan yang paling mulia adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahawa ilmu pengetahuan yang paling mulia adalah ma'rifatullah. Demikian pula hal yang dapat mendekatkannya dan berkaitan dengannya. Jadi keindahan sifat-sifat orang yang siddiq, yang secara tabi'i dicintai itu, hati itu kembali kepada 3 perkara. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada kita ini, kalau kita perhati kepada para nabi dan juga awliya Allah, para sahabat dan sebagainya lagi ini, secara garis besarnya Allah Ta'ala beri pada mereka 2. Satu ilmu, yang kedua adalah kemampuan, qudrah. Allah bagi ilmu kepada mereka dan Allah bagi kemampuan kepada mereka untuk mentaati. Dan kemampuan yang Ta'ala beri pada mereka ni pula ni, itu dimaksudkan al-qudrah al-maqdur, benda yang qudrah yang diberikan Allah kepada mereka. Merangkumi pula 3. Yang pertama ialah kemampuan mereka untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Itulah kemampuan yang paling tinggi yang Allah Ta'ala beri pada manusia. Kemampuan mereka, daya mereka untuk mengenal Allah. Karena kalau Allah tidak beri kemampuan itu, kita tak akan boleh mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan yang Allah Ta'ala beri pada mereka untuk mereka beribadat kepada Allah. Yang ketiga adalah kemampuan daya yang Allah Ta'ala beri pada mereka untuk ikhlas. Untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemampuan untuk beramal. Yang pertama, kemampuan untuk mengenal Allah, kemampuan untuk beramal kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk ikhlas kepada Allah. Dan kemampuan untuk beramal itu ada 2 cabang pula, iaitu beribadat. Yang keduanya adalah untuk mereka berjihad. Jadi keindahan sifat orang siddiq yang secara tabi'i dicintai hati itu kembali pada 3 perkara. Yang pertama, pengetahuan mereka tentang Allah, yakni ma'rifatullah. Ma'rifah tentang malaikat Allah, kitab-kitab para rasul dan syariat-syariat para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan yang Allah Ta'ala beri pada mereka dalam memperbaiki diri mereka dan memperbaiki para hamba Allah dengan bimbingan dan pengaturannya. Itu yang kita sebut tadi, ibadah dan juga jihad, juga ta'lim tadi. Yang ketiga, kesucian mereka, disebut ikhlas tadi. Kesucian mereka dari berbagai hal yang hina, kotor dan syahwat yang menghalangi diri dari sunnah kebaikan, yang menyeret ke jalan yang keburukan. Jadi Allah beri kemampuan kepada mereka untuk menyucikan hati mereka dan bebasnya mereka daripada kekotoran-kekotoran yang merosakkan kebaikan. Jadi mungkin yang tadi kita sebut ikhlas tadi, kita ganti dengan tazkiyah sebaiknya. Jadi kemampuan mengenal itu yang pertama, kemampuan beramal untuk diri dan juga untuk orang lain. Yang ketiga adalah kemampuan tazkiyah, menyucikan diri. Dengan hal seperti inilah para nabi, para ulama, khalifah dan pemimpin yang adil dan mulia itu dicintai. Jadi dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri pada mereka dan juga dengan qudrah yang Allah Ta'ala beri pada mereka, itu yang menyebabkan mereka dicintai oleh semua hati-hati orang-orang yang soleh. Karena itu sifat-sifat tersebut haruslah dinisbahkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena yang memberi itu Allah. Jadi akhirnya bila kita cinta kepada Nabi, bila kita baca keindahan-keindahan hidup para Nabi, para awliya Allah, para sahabat ini, maka akhirnya akan bawa kita kepada menyintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita membina keindahan dalam hati kita itu
hati kita itu memandang keindahan. Mana kita memandang keindahan dari perspektif hati, bukan keindahan dari perspektif mata luaran semata-mata. Mana kita hidup dengan hati, bukan hidup dengan mata. Maka barulah lahir keindahan hati, hati melihat keindahan dan akhirnya membawa kepada kecintaan kepada Allah. Kan di sebalik semua keindahan yang disaksikan oleh hati itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat ilmu, maka di manakah ilmu pengetahuan generasi pertama dan generasi akhir bila dibandingkan dengan ilmu Allah? Sedangkan sifat ilmu, maka di manakah ilmu pengetahuan generasi pertama dan generasi akhir bila dibandingkan dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu hingga tidak ada benda terkecil di langit dan di bumi yang terluput dari ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Jadi apabila kita sebut tadi bahawa faktor kecintaan ataupun kita bermula dari keindahan, kerana dia sebab yang keempat ini adalah keindahan itu yang bawa manusia menyintai Allah. Dan keindahan itu ada dua, yang tu keindahan yang disaksikan oleh mata luaran dan yang keduanya adalah keindahan yang disaksikan oleh mata batin. Dan keindahan disaksikan oleh mata batin, oleh hati, itulah yang bawa kita kepada melihat keindahan akhlak dan juga sifat para nabi, para sahabat, para awliya as-salihin, di mana yang menjadi asbab pada keindahan mereka itu ialah ilmu dan juga kudrah, kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Jadi dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu melahirkan sifat-sifat baik yang ada pada mereka. Jadi cuba bayangkanlah, kalau kita mengkagumi ilmu mereka, di mana dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu, mereka lahir sebagai orang-orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala dan sekaligus hebat dari sisi kita. Bayangkanlah, tidak ada mana-mana zat yang boleh mengatasi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau manusia kagum dengan seseorang kerana ilmu dia, maka itu akan bawa dia untuk mengkagumi Allah Ta'ala itu sendiri. Kerana tidak ada ilmu manusia melainkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah menyatakan kepada semua makhluknya bahawa tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surah Al-Isra 85. Jika keindahan ilmu dan kemuliaannya merupakan hal yang dicintai, padahal ilmu itu sendiri merupakan perhiasan dan kesempurnaan bagi orang-orang yang dikurniakan ilmu, maka tidaklah patut dicintai dengan sebab ilmu itu kecuali Allah. Jadi kalau kita menyintai seseorang dengan batin kita, dengan kerana dia pandai, dia alim, dia memiliki ma'rifah yang tinggi sehingga dia bergelar al-alim ataupun al-arif billah, maka ketahuilah bahawasanya semua itu datang daripada Allah. Dan Allah yang berinya ilmu. Dan akhirnya akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan sifat kudrah pula, kemampuan pula, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sama ada kemampuan untuk beramal untuk bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain, ataupun kemampuan untuk tazkiyah menyucikan diri, maka itu juga merupakan kesempurnaan. Kerana kelemahan adalah kekurangan. Jadi kalau kita kagum dengan orang yang mampu membina diri, membina orang lain, menyucikan diri, maka itu juga akan bawa kita kepada Allah Ta'ala juga. Kerana Allah lah yang beri kemampuan kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat dengan lebih luas lagi, kita akan mendapati bahasanya alam ini sendiri pun tertegak dengan qudratillah, dengan iradah dan juga dengan qudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bacaan berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.